Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sebagai Rasul kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107 ini dengan jelas memberitahukan kepada kita, pertama, ada manusia terbaik yang diutus Allah untuk menjadi penuntun pembimbing dalam kehidupan kita, yang nanti kita akan kembali kepada Allah. Karena memang sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu adalah rute perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah. Kalau begitu kita sedang di mana? Ya sedang dalam persiapan untuk kembali kepada Allah dalam perjalanan yang perjalanan itu ada penuntunnya. Yang perjalanan itu ada pembimbingnya. Yang dalam perjalanan itu kita ada guide-nya. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ketika grup nasyid kita melantunkan syair yang kedua, luar biasa. Itu cuplikan dari hadis yang berbunyi, artinya siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah dalam satu hadis, ruhku hadir. Nggak usah mikir kayak mana caranya ruh hadir, karena Bapak Ibu kita yang punya ruh saja pun nggak tahu kita ruh kita di mana. Betul. Yang kedua, ayat 107 surah Al-Anbiya ini memberitahukan kepada kita kedatangan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Apa arti rahmat itu? Keberuntungan, kesenangan, kebaikan, kemanfaatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, kalau berdagang beruntung, senang apa enggak? 5 orang yang senang. Kalau Bapak Ibu berdagang ada untung, senang atau tidak? Senang. Rahmat itu keberuntungan. Keberuntungan kita sebagai manusia dijadikan Allah khalifah dan hambanya di muka bumi ini. Sebagai khalifah Allah kita dibolehkan mengelola alam ini. Maka Allah tundukkan alam ini kepada kita supaya memberi manfaat kepada kita. Kita itu artinya manusia. Manusia itu sekarang ada 8 miliar di muka bumi ini. 2 miliar beragama Islam. Dan alhamdulillah 1,2 miliar ada di Asia, 800 juta ada di Asia Tenggara, dan 200 juta lebih ada di Indonesia, dan hampir 17 juta ada di Sumatera Utara, dan kurang lebih 3 juta ada di Medan, dan di Kecamatan Medan Amplas Pak Suherman ada kurang lebih, bilang sajalah berapa penduduk di Kecamatan Medan Amplas ini Pak? Iya, bilang sajalah 90% daripada itu. Itulah umat yang mendapat rahmat dengan
datangnya ajaran Islam. Jadi agama Islam itu sendiri adalah rahmat, karena dengan ajaran Islam itu kita mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menciptakan kita dan menciptakan alam ini? Kan aneh kalau ada anak yang tidak tahu dia siapa mak dan ayahnya. Itu di kampung kami namanya anak berukutul. Anak apa namanya, Bu? Ya, kalau di Medan anak jelebau. Tidak tahu dia mak ayahnya, tidak kenal dia mak ayahnya. Apalagi tidak kenal dia siapa Allah yang menciptakan dirinya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita awal sekali di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Al-Quran menyebut dan mencatat ada 4 kejahilan yang sangat menonjol. 1, dalam kurung hukmul jahiliyah, kebiadaban di bidang hukum. 2, dhonnal jahiliyah, kebiadaban di bidang akidah ketuhanan, keimanan. Mereka tidak beriman kepada Allah yang esa. 3, hamiyatal jahiliyah, kebiadaban di bidang akhlak. Dan yang 4 adalah tabarrujal jahiliyah, yaitu kebiadaban di bidang ekonomi. Siapa kuat dia menang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di tengah keadaan seperti itulah Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Isnin. Emaknya Siti Aminah, ayahnya Abdullah. Dalam riwayat di kitab Al-Barzanji, malam itu cahaya terang di kamar Siti Aminah dan hadir 2 wanita suci, Asia dan Maryam. Menurut ilmu kedokteran, kalau ruangan itu terang benderang, apalagi pada proses melahirkan, ini berarti ada operasi. Maka itulah ulama sepakat Nabi Muhammad ini tidak keluar dari jalur di mana najis keluar, tapi dia keluar dari abdomen atas karena sesar. Sehingga dengan demikian sudah menjadi tanda bahwa anak ini mulia. Ibunya wafat, ulangi, ayahnya wafat, dia menjadi yatim. Ibunya wafat, dia menjadi yatim piatu. Tetapi dia tidak terpengaruh kepada lingkungan yang penuh dengan kebiadaban atau jahiliyah. Kenapa itu? Rasul bersabda, "Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik saya, maka adab saya, akhlak saya baik. Karena dia adalah manusia prototipe, contoh, maka Allah langsung yang membentuknya. Lalu manusia-manusia berikutnya, terutama kita umatnya, kalau ingin seperti dia, ikuti ajarannya. Muhammad adalah nabiku, Muhammad adalah teladanku. Ini tema luar biasa. Tepuk tangan untuk yang membuat tema ini. Kenapa? Di zaman milenial ini banyak orang tidak tahu siapa yang harus diidolakannya. Kadang-kadang dia mengidolakan selebriti. Boleh, tidak salah. Kalau selebriti itu juga punya misi dakwah, punya misi untuk menyampaikan syiar Islam. Contohnya Abang Anda Haji Raden Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru. Kenapa nggak ternyanyikan itu tadi? Oh, tapi sudah ada yang mirip-mirip tadi itu kan? Apa itu? Bila Israel datang, jasad terbujur di, maka itulah insyaAllah wahai manusia. Itu tadi kan? Nah, kan lebih enak saya sedikit nyanyinya. Banyakan mereka karena mereka juara. Saya juara tahun 71 di Deli Serdang, tingkat remaja. Saya tahun 71 sudah macam dulu ya. Alhamdulillah. Kok sampai ke situ gara-gara ini? Begitulah Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan yang bersifat wahyu. Wahyu itu kemudian dijabarkan Rasulullah dalam bentuk ucapan, perbuatan, tindakan, perkataan, pikiran dan kebijakan.
Itulah yang mau kita tiru. Adik saya Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio MEC menulis 2 ensiklopedi, masing-masing 9 buku, ulangi, masing-masing 9 buku, menerangkan tentang Muhammad is the manager, Muhammad is a soldier, Muhammad is governor, Muhammad is merchant, dan seterusnya. Dia adalah kepala negara, dia eksekutor hukum Allah, dia adalah nabi dan rasul utusan Allah, qadi, dan dia juga adalah pemimpin perang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu belikan buku itu untuk anak-anak kita supaya mereka tahu Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah sukses. Kenapa? Memimpin kambing pun dia bisa, apalagi memimpin manusia. Karena kambing itu hewan. Buktinya apa Bu ya? Sudah ditulis di halaman kebun Pak Dolah, lembu dilarang masuk, kambing dilarang masuk. Tapi ternyata masuk juga. Kenapa? Si Paidi yang mengamun ditanya Pak Dolah, Paidi kenapa masuk lembu sama kambing itu? Ya Pak Haji kan menulis lembu dilarang masuk. Ya kenapa masuk dia? Lembu nggak pandai baca. Coba Bapak tulis Paidi tukang ngangon tak boleh masuk, pasti aku tidak masuk, lembuku nggak masuk. Pandai kali kau Paidi, kata Pak Dolah ini. Lalu dimakannya lah rumput-rumput di halaman kebun Pak Dolah itu, kenyang. Begitulah lembu dan kambing itu besar. Lalu oleh panitia kurban masjid Ittihadul Ikhwan dibeli untuk kurban. Padahal lembu dan kambing tadi makan rumput tidak minta izin, menjadi darah daging yang gemuk. Lalu kita potong, kita makan, nyam 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 nyam. Apa hukumnya itu? Terserah kalian gitu. Aku mau minum. Apa hukumnya itu? Halal atau haram? Wah, ada yang bilang halal, haram. Yang betul yang bilang nggak tahu itu. Kenapa? Itu masalah fikih tapi berkaitan dengan tasawuf. Apa? Dia makan rumput di pekarangan Pak Dolah, tidak minta izin, bolak-balik pula minta makan rumput di situ. Sudah ditulis lembu dan kambing dilarang masuk. Kan tidak minta izin dia. Berarti yang dimakannya itu halal. Kenapa? Lembu kambing tidak tunduk kepada hukum syariat. Oleh karena itu terima kasih kepada panitia. Kita dituntun untuk mengenal Allah. Kita dibimbing untuk mengenal Allah. Pada zaman itu orang tidak percaya kepada Allah. Orang percaya kepada Tuhan yang nampak. Berhala-berhala yang bergantungan dengan top berhala itu adalah Lata, Manata, Uzza, Hubbal, Manat. Kata Nabi dibimbing Allah, la ilaha illallah. Itu bukan Tuhan, itu jangan kau sembah kecuali Allah. Dia tidak punya kawan untuk mengatakan aku ini Nabi, kan repot. Bukan ada tim kampanyenya. Tapi alhamdulillah Siti Khadijah percaya, Abu Bakar percaya, Ali bin Abi Thalib percaya. Mereka itulah yang menjadi as-sabiqun al-awwalun, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Berkembang, akhirnya masyarakat mengenal siapa Tuhannya. La ilaha illallah. Sampailah kepada kita di Indonesia ini. 90% penduduk Indonesia beriman kepada Allah. Kemudian dengan bimbingan Rasulullah kita mengerti beribadah. Kalau sudah kenal Allah, tentu kita merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, semua apa yang ada pada kita ini milik Allah? Betul? Kadang-kadang orang kan lupa. Ketika dia memiliki ilmu, lalu lulus dalam ujian menjadi ASN atau PNS, punya kedudukan. Kalau kembali kepada ilmu hakikat,
Bukankah engkau menuntut ilmu itu ketika berjalan kaki waktu SD? Kaki yang kau pakai itu adalah ciptaan Allah. Memang sepatu dibelikan mamamu, tapi kaki diberikan oleh Allah. Emang bisa pakai sepatu kalau nggak ada kaki? Di mana ada orang pakai sepatu nggak pakai kaki? Pakai sepatu nggak ada kakinya? Ada dalam film. Siapa? Hantu. Kuntilanak. Apalagi siap-siap hujan begini, malam Jumat kliwon pula kan. Semalam ada orang gantung diri di sana tuh. Awak pulang malam, nampak dia pakai sepatu tapi kakinya nggak ada. Enggak, itu cuman bangunin yang tidur. Bersyukurlah kita dituntun oleh Nabi Muhammad untuk beribadah menyembah Allah, karena memang dialah pemilik, Al-Malik. Dia pencipta dan pengatur, penjaga, perawat, Rabbi. Dan dia penguasa, Malik. Dan dia yang wajib diibadahi, Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu sudah kita amalkan, itu sudah kita lakukan. Kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah tidak hanya dengan sholat sendiri, tapi kita ingin berjamaah. Untuk bisa berjamaah perlu ada tempat musola, masjid. Alhamdulillah masjid kita sudah lama dibangun. Al-Ittihadul Ikhwan. Tapi penduduk semakin banyak, masyarakat semakin ramai, betul? Perlu kita luaskan. Ketika itu saya masih ingat di halaman rumah Pak apa itu ya? Iya. Kita berdoa, berzikir di situ. Mudah-mudahan dapat diperluas masjid ini. Alhamdulillah. Lalu kita berdoa lagi dapat diperluas untuk menjadi tempat kita berkumpul sekarang ini, pendopo. Dan dapat pula kita membangun menara supaya nanti sound system yang suaranya sampai ke puncak dengan ketinggian 30 meter menjadi center of sound, pusat suara yang memanggil kita. Hayya 'ala sholat, itu terdengar kemana-mana. Alangkah bahagianya kita tinggal di kampung ini. Masjid ada, tempat kita salat berjamaah. Orang-orang tua kita peduli dan care kepada anak-anak muda. Tadi ketika saya sampai di sini, saya salat sunat di masjid kita ini. Lalu panitia memberikan saya hidangan makan malam. Datang teman saya, Pak Kadiran. Buya masih ingat sama saya? Dalam hatiku, apa kawan ini nganggap udah hilang ingatan dulu. Aku senyum dulu kan. Ingat TPRI belum? Oh, Ustadz itu masih kuat ingatannya. Kalau nggak macam mana dia ceramah. Tapi itulah karena akrab. Lebih dulu sudah disapa oleh Bang Buya, ngaji bareng. Wah, itu dia. Mana Bang Indra tadi? Ah, itu dia. Rupanya banyak orang TPRI di sini. Alhamdulillah, pasti besok malam disiarkan ini kan, besok sore ya. Hari Senin ya. Ini disorot-sorot ini kan tak bayar ini kan? Bayar juga? Oh, Pak Yasin duitnya banyak katanya. Sekolahnya banyak murid deh ya. Tak apa-apa, kalau dikasih jangan ditolak, tapi jangan diminta ya. Begitulah enaknya bersahabat, itulah enaknya bermasyarakat, itulah enaknya kita punya komunitas. Jangan pindah dari kampung ini kecuali karena ada sesuatu hal, mungkin karena mutasi jabatan, atau memang dipindahkan Allah dari sini ke ada yang bilang kemarin dah. Itu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ayat 107 surah Al-Anbiya itu mengandung hal yang luar biasa, rahmat bagi sekalian alam. Dalam kajian tasawuf Bapak Ibu, sebelum alam ini ada, Allah ada dan tetap ada selamanya. Betul? Tapi kemudian kita merenung
dan berpikir, tidak dapat dijangkau oleh akal karena otak ini punya limited ability untuk berpikir. Teman-teman kita di New Zealand, di Belanda, di Eropa, di Inggris berpikir terus tentang siapa yang bikin alam ini. Akhirnya mereka ketemu, tentu yang maha hebat, yang maha paten, yang maha mulia. Mereka menyebutnya Lord, L-O-R-D. Tapi mereka mengatakan rajanya, ratunya juga Lord. Untuk membedakan dengan itu, mereka tambah dengan Lord Almighty. Lalu kita tanya, Lord Almighty itu siapa? I don't care about that. Aku tak peduli tentang itu. Jadi bagaimana kau bisa meyakini itu? Lihat, itu rumput kering karena kena panas, tapi begitu disiram air, dia kemudian hijau kembali. Tanah itu tandus, tapi kemudian turun hujan, kembali subur dan menghidupkan tumbuhan yang ada di situ. Siapa yang menghidupkan itu? Lord, yang maha hebat, yang maha mulia. Tapi siapa? I don't know. Satu langkah lagi kita ajarkan kepada mereka. Ada yang memberitahu kita Lord itu siapa? Siapa? Utusannya. Siapa itu? Nabi, prophet. Mereka lah manusia terbaik, manusia terpilih, manusia yang diutus Allah untuk memberitahukan kepada kita, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. 114 surah dalam Al-Quran, satu diantaranya surah Toha ayat 14, itulah Allah mengatakan dirinya siapa? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang wajib engkau sembah, engkau ikuti, engkau patuhi, engkau tunduki kecuali aku. Fa'budni, maka menghambakan dirilah kepadaku. Caranya wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Nah, dengan demikian mereka itu sudah hampir sampai kepada siapa pencipta alam. Pengertian yang mereka tahu, tapi namanya mereka tidak tahu, Allah. Bagaimana hubungannya kepada Allah? Dia tidak tahu, padahal ruh itu milik Allah, ciptaan Allah, dan akan kembali diambil oleh Allah. Kalau itu diambil Allah, selesai. Langsung ditambah gelar di belakang. Kalau laki-laki ALM, kalau perempuan tambah satu lagi hurufnya ALM, almarhumah. Oleh karenanya, selain kita bersyukur menjadi hamba Allah yang tahu menyembahnya dengan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, kita merasakan itu rahmat dan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Bagi orang yang beriman dan rajin beribadah, sholat itu adalah kebutuhan. Sholat itu kenikmatan. Sholat itu membuat kita terhubung kepada Allah. Inilah tugas-tugas Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak bagian Kesra Pak Suherman, Bapak Kepala Kelurahan dan seluruh kepala lingkungan yang hadir, Pak Yasin sebagai Ketua BKM Masjid Ittihadul Ikhwan beserta jajaran, yang malam ini sangat berbahagia, jamaah ramai hadir, hujan bukan halangan tapi rahmat. Tadi saya bertanya kepada panitia, ini truk apa? Nambah kursi Bu ya, karena kurang. Alhamdulillah. Demikian juga Bapak Ibu, para orang tua kami, pemuka agama, ustadz ustadzah, muallim muallimah, qori kita yang tadi pamit untuk haflah di Medan Barat, Ananda Ustadz Al-Qori Haji Azra'i Hasibuan, adik-adikku para panitia yang pada malam hari ini telah tampil sebagai pemimpin masa depan, kemudian grup Nasib yang merupakan juara di Kota Medan tahun 2018 yang lalu,
Demikian juga para undangan yang hadir malam ini teristimewa, pengatur teknik suara sound system, pengatur dekorasi yang membuat suasana indah dipandang mata, panitia dan dewan juri perlombaan yang malam ini hadiahnya akan diberikan kepada para peserta, hadirin hadirat yang saya hormati dan insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat tahmid dan tasyakur, alhamdulillah wa syukurulillah. Hari ini 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, malam 6 bersamaan 29 malam 30 Oktober 2022 kita berjumpa di sini. Alhamdulillah. Mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan selawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, saya baru memulai mukaddimah, tetapi 3/4 materi sudah saya sampaikan. Itulah gaya saya. Kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak merasakan waktu sudah berjalan. Saya ngomong sudah lebih setengah jam, sedangkan jatah saya cuma setengah jam. Maka berarti tinggal wabillahi. Ayat yang kedua yang saya bacakan tadi adalah ayat yang juga berkaitan dengan status beliau sebagai Nabi dan Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka-mereka yang meyakini akan ada pertemuan dengan Allah dan dia mengharapkan rahmat Allah, yaitu ampunan, ridhonya, kemudian surganya. Dan mereka banyak berzikir. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku, ciri daripada orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah satu, yakin adanya hari akhirat. Dari 8 miliar penduduk di muka bumi, hanya 2 miliar yang yakin ada akhirat, termasuklah kita. Maka saya katakan tadi Bapak dan Ibu, kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk sorga. Maka nanti sampai waktunya ketika ruh berpisah dengan tubuh, tubuh kembali ke asalnya, tanah kembali kepada tanah, air kembali kepada air, api kembali kepada api, maka badan orang mati itu dingin. Angin kembali kepada angin, maka orang yang mati tidak bernafas lagi. Ruh kembali kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah selama hidup, kalau dia beribadah mengabdikan diri kepada Allah selama hidup, kalau dia menggunakan aturan Allah, syariat Allah selama hidup, maka dia kembali ke tempat semula, mendapat ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini rute perjalanan kita untuk kembali kepada Allah dan masuk surga. Syaratnya apa? Iman kepada Allah, yakin ada akhirat bertemu dengan Allah, dan banyak berzikir. Terakhir, apakah identitas umat Nabi Muhammad itu, Buya, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan kita ingin contohkan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sadaqallahul adzim. Surah Al-Fatah ayat 29.
Bapak Ibu silakan catat dan ingat nama surah itu, karena surah ini punya 3 keistimewaan. Berapa? 3. Ayatnya memang cuma 29. Kedua, pangkal ayat itu memberikan jaminan bahwa Nabi Muhammad khususnya dan para nabi dan rasul umumnya berjuang, pasti Allah bela dan menang. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka itu adik saya Aa Gim sering membacakan ayat yang keempat daripada surah itu. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka siapa yang mengamalkan surah Al-Fatah ini selalu akan mendapat kemenangan, keberhasilan, rahmat Allah. Lalu yang ketiga, menurut guru saya dan sudah saya amalkan, ayat 27, 28, 29 itu adalah ayat yang bagus sekali kita baca berulang-ulang sebagai tambahan wiridan. Ayat 27, 28, 29 baca berulang-ulang 7 kali ba'da subuh, baca berulang-ulang 7 kali ba'da maghrib. Mudah-mudahan sampai ke Mekah berhaji atau umrah, insya Allah, dan mudah-mudahan sampai ke makam Rasulullah Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Silakan diamalkan. Kita tidak usah salaman, saya izin dan saya ijazahkan untuk diamalkan itu. Surah Al-Fatah ayat 27, 28, 29. Yang ingin saya jelaskan identitas umat Nabi Muhammad itu di ayat 29 ini ada 5. 1. Muhammad itu Rasul Allah. Orang-orang yang bersamanya, umatnya, pengikutnya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada kekafiran dan sesuatu yang ingkar kepada Allah. Jadi adik-adikku para remaja, jangan ingkari ajaran Allah, jangan ingkari ajaran Islam, karena sangat rugi dunia akhirat. Contoh, dalam berpakaian, wanita itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan tapak tangan. Tutup auratmu. Contoh, pria dan wanita kalau belum menikah dan bukan muhrim dilarang bergaul sedemikian rupa, berpegang tangan, colek-colek sana sini. Kenapa? Engkau adalah porselin yang mahal harganya. Kalau sudah sedikit tergores, nilaimu turun dan bahkan tidak laku. Bukankah kalau kita membeli sepatu atau baju, sudah ada contoh yang dibuka sebagai sampel, begitu jadi kita bilang mana yang dalam kotak, kita tidak minta yang sudah dipakai-pakai, dicoba-coba. Kenapa? Bekas. Maka wahai engkau para wanita, terutama anak-anakku milenial, jaga dirimu, jangan ingkar kepada aturan Allah, jangan ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad itu saling berkasih sayang, bela membela, tolong menolong, seperti kita malam ini, penuh dengan kasih sayang. Kita tidak membedakan organisasi, kita tidak membedakan masalah khilafiyah dan furu'iyah dalam beribadah. Kita lebih suka mencari persamaan daripada perbedaan. Kalau sama-sama sholat, kenapa kita malah membicarakan hal-hal yang bersifat furu'iyah? Apa contohnya? Si Polan sholat pakai usolli, yang satu lagi tidak. Masalah kayak itu? Tidak. Karena yang masalah menyangkut adalah bagaimana niat sholat itu, niat di hati, tapi kalau dibantu oleh lidah dan mulut kan tidak ada salahnya. Ruhama ubainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Mereka kelihatan rukuk dan tunduk sujud hanya kepada Allah. Berarti Pak Yasin, memang umat Islam itu membutuhkan tempat rukuk sama tunduk, sujud sama takut hanya kepada Allah. Maka perlulah kita, haruslah kita, mestilah kita punya tempat rukuk dan sujud bersama. Itulah masjid, itulah masjid kita, Ittihadul Ikhwan. Masjid
Masjidil Haram itu menaranya 9, Masjid Nabawi menaranya itu 7. Kita punya menara 30 meter. Alhamdulillah. Masjid dan pesantren yang saya kelola dan besok mendiresmikan itu Pak Yasin, belum ada menaranya. Maka aku mencontoh menara yang di sini. Nanti minta gambarnya, minta RAB-nya, mau ku coba bikin kayak gini. Insya Allah. Kalau repot nanti saya ajak orang sini ke sana. Tolong bikin menara kayak sana supaya juga ada menaranya. Setuju? 10 orang. Setuju? Gitulah. Di sini bisa siap 1 tahun, alhamdulillah. 1 tahun Pak ya? Luar biasa itu. 1 tahun 30 meter, berarti 1 bulan rata-rata 3 meter, keramik semua. Musim-musim Covid kemarin banyak orang kena PHK, duit payah, tapi kita bisa bangun menara, kita bisa bikin lapangan ini. Ini menurut saya Bapak Ibu, kalau kita pasang atapnya ini, kita kurungkan ini, kalau untuk menampung 500 orang silih berganti datang untuk masyarakat di sini mengadakan walimatul urus, bisa ya? Halo, bisa ya? Ini kan di depan ini kan bisa taruh pelaminan sini, bisa kan? Siapa yang belum kawin? Nah, nanti lah pertama-tama kita nyewa di sini kan, taruh di pelaminan di sini, ke sana diatur. Bukan tak payah sekarang dicari tempat orang pesta Pak, betul? Apa? Tutup jalan, tidak minta izin, dan tidak bilang jalan Anda kami pakai, mohon maaf putar jalan sana. Itu sudah kami bikin perdanya dulu ketika saya anggota DPRD di Medan tahun 97-2002. Nggak boleh nutup jalan, dan disetujui oleh Pak Batir Jafar itu bikin polisi tidur pun tidak boleh, karena jalan itu dibangun untuk umum. Tapi masyarakat kadang-kadang kan punya inisiatif sendiri. Kepling ngomong nggak didengar, lurah ngomong nggak didengar, camat ngomong nggak didengar, udah biarin di situ. Akhirnya jalan itu sudah bagus-bagus di aspal, gitu kan? Polisi dilanggar-langgar kan kejam kali. Tapi kalau ada tempat seperti ini kan alhamdulillah. Tahu sama mahal dikasih sama rakyat itu. Ini kalau untuk tempat akad nikah dan walimatul urus pesta warga, kita bikin saja 1 kali pakai berapa Pak Yasin? Berapa? 5 juta? Wah, 4 katanya, alhamdulillah. Sabtu minggu dipakai kan lumayan. Sabtu 4 juta, minggu 4 juta berapa? 8, sebulan 32 juta, alhamdulillah. Kas masjid akan bertambah, maka honor hatib, honor imam naikkan. Masa cuma 300.000 juga terus. Di sini berapa? Berapa? Oh 500 ya, alhamdulillah. Masa 500 terus naik lah. Ya saya kan ngompori sedikit Ustadz ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Buya bilang gitu. Kenapa? Dari umat untuk umat. Tapi ada sumber masukan masjid itu. Saya ikut bahagia dan bersyukur dengan adanya masjid kita ini begini indah dan lapangan ini. Kapan-kapan diundanglah saya di sini, entah khotib Idul Fitri, Idul Adha gitu. Ya Bu, asal cocok lah. Ya cocok jadwalnya maksud saya. Nanti sudah diminta orang, diminta ya tabrakan. Ya. Tarahum rukaan sujadah. Mereka rukuk dan tunduk sujud hanya kepada Allah, kompak dan bersatu. Keempat, ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tetap mencari rezeki yang fadlan. Fadlan itu yang utama, yang terbaik, the best. Kalau rezeki yang terbaik itu apa? Halal, barokah, banyak, dan bisa dibagi. Biarlah rezeki kita itu banyak walaupun halal. Biarlah halal walaupun banyak. Ini sudah sedikit, ibu yang nyambung. Nah, jadi ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana, yang diridhoi Allah. Kelima, simahum fi wujuhihim min asari sujud.
nampak di wajah mereka bekas sujud yang banyak. Artinya di wajah itu nampak sikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak pesimis, tidak sinis, dan tidak bengis, tapi sebaliknya selalu senyum, setidak-tidaknya meringis. Ya, tampaklah gigi yang putih dan di atasnya ada kumis. Maka banyaklah anak yang jatuh cinta, terutama anak gadis.